Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Shadaqallahul 'azim. Teman-teman semuanya, sahabat risalah Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita untuk bertemu kembali di kegiatan rutin insyaallah yang akan kita adakan setiap pekan atau setiap bulannya, untuk live streaming bareng dengan beberapa materi-materi yang insyaallah sangat memotivasi kita ya. Oke, sambil menunggu teman-teman, kita menunggu materi kita.
Assalamualaikum Ustaz. Bersyukur kepada Allah SWT dan masih memberikan kesempatan kepada kita kedua, salat dan salam pemuda dan insya Allah kita akan mengundang salah satu ustadz muda terus beliau juga termasuk salah satu mahasiswa sambil menunggu ustadz yang diundang beliau apa sih sampaikan di kolom komentar. Cek. Yep, masuk.
Halo, assalamualaikum. Cek cek. Gimana Ustaz? Masuk. Guys. Halo, Ustaz Aden. Cek cek. Belum suaranya belum. Coba nggak usah pakai headset aja. Earphone pas. Tes, tes, musim. Tes tes tes. Cek, masuk Ustaz. Masuk masuk Masuk. masuk. Ya Oke, masuk. Oke. oke. Kita buka dulu ya Ustaz ya. Bismillah. Uh, Alhamdulillah teman-teman semuanya. Uh, Tadi kita udah mukadimah ya, teman-teman. Alhamdulillah saat ini kita sudah ada di belakang kita. Alhamdulillah. Ustaz Adan Albana. Ustaz Adan Albana Malik, Masya Allah. Masya Allah ya. Sebelumnya Anda perkenalkan biodata beliau singkatnya. Beliau Ustaz Hadan Albana Malik ya, Muhammad Hadan Albana Malik. Beliau saat ini mengajar ya Ustaz ya, atau belajar ya, belajar di Ma'had Al-Imarat Bandung sebagai mahasiswa di Ma'had Al-Imarat Bandung, Masya Allah. Beliau juga adalah salah satu alumni dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Darul Fat, ya, Masya Allah. Beliau sekarang adalah seorang hafid muda, ustadz muda, Masya Allah. Umurnya berapa, Ustadz? 21. Masya Allah, umur masih 21, hafid. Masya Allah, hafid Quran, calon mahasiswa, Masya Allah. Ya. Calon sarjana, bukan mahasiswa ya, Masya Allah. Insya Allah, Amin, amin. ini ikhwan idaman. Oke, teman-teman semuanya, teman-teman sahabat Risalah Quran yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan sedikit membahas tentang peran pemuda di milenial. Nah, teman-teman, kita pahami bahwasannya seorang pemuda itu adalah pelopor dari penggerak sebuah peradaban. Sebagaimana kita tahu kisah-kisah pemuda-pemuda di zaman Rasulullah, kisah pemuda di zaman para sahabat, kisah pemuda di zaman para tabi'in, dan kisah pemuda di zaman para ulama-ulama ya di masa-masa kejayaan-kejayaan Islam di Indonesia gitu ya. Dimana mereka adalah penggerak pelopor untuk sebuah gerakan peradaban. Maka kesempatan malam hari ini kita coba untuk bagaimana sih kita untuk menjadi seorang pelopor atau penggerak di masa milenial seperti ini gitu ya. Karena di masa milenial seperti sekarang ini begitu banyak pemuda-pemuda muslim yang mungkin mereka kebingungan untuk mencari jati diri mereka, Ustaz. Terkadang pemuda muslim itu bilang, oh, aku nih pemuda muslim tapi kayak gimana sih sebenarnya pemuda muslim?
Jadi insya Allah Ustadz akan menjelaskan ya Ustadz ya, bagaimana sih sebenarnya pemuda muslim itu seperti apa gitu. Dan apa sih peran pemuda di era milenial? Nah, mungkin bisa langsung Ustadz disampaikan. Nah, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Istilah Quran yang dirahmati Allah. Sebelumnya saya buka dulu. Alhamdulillah wa kafa wa ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Sahabat Risalah Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tema kita hari ini adalah pemuda, dan kebetulan saya juga masih muda ya. Jadi kita semuanya termasuk yang nonton insya Allah dalam usia-usia pemuda. Karena dikatakan kalau pemuda itu istilah milenial ya, istilah milenial itu dikeluarkan dari Race Corporation di Amerika itu ya. Jadi sejatinya sebenarnya pemuda milenial itu orang yang lahir di tahun 80-an ke atas. Jadi yang 90-an itu juga masih disebut pemuda. Karena memang dalam tonggak sejarah Islam itu juga umur-umur pemuda itu sekisaran umur ya 20 tahun sampai ke 40 tahun. Jadi orang yang umur 40 ke bawah itu masih dianggap masih memunculkan karakter pemuda seperti itu. Baru nanti ketika 40 tahun ke atas itu akan disebut sebagai orang yang dewasa begitu. Dan saya tidak mempermasalahkan kalkulasi umur, karena memang umur itu hanya angka. Dan ketika seorang itu membicarakan tentang pemuda, itu kita membicarakan tentang karya ya. Maka kan dalam surat At-Taubah ayat 105 ya, itu disebutkan Allah berkata, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka berkaryalah, kita itu disuruh berkarya, Allah itu akan memudahkan. Dan juga Allah akan memfasilitasi atau menyediakan kanal-kanal untuk kita itu mudah dalam berkarya gitu. Makanya dengan tema ini, peran pemuda di era milenial sebetulnya banyak, dan saya akan merinci mengerucut ke pemuda Islam ya. Jadi karena pemuda itu sifatnya umum luas, kemungkinan bisa jadi orang-orang yang selain Islam juga mereka juga ada pemudanya. Nah, makanya di sini saya akan merinci lagi ke tema untuk pemuda yang pemuda Islam dan yang masih berpotensial. Teman-teman Risalah Quran yang dirahmati Allah, untuk berbicara tentang pemuda ini kita bisa ambil tarik dulu sejarah. Ternyata banyak tokoh-tokoh figur Islam itu yang mereka semuanya berkarya dalam usia muda, berkarya dalam ketika mereka menjejaki masa muda itu. Karena kan ketika masa muda itu adalah masa-masa emas kita, masa-masa kita itu diberi Allah kekuatan. Ya. Ada ayatnya itu dalam surat Ar-Rum ya, surat Ar-Rum ayat 54. Itu Allah berkata, Allahu ja'ala lakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Jadi sesungguhnya Allah itu menciptakan kalian dari lemah. Maka dalam tafsir Ibnu Abbas ya, tafsir Ibnu Katsir ya, itu disebutkan memang kita diciptakan dari hal yang lemah. Kita diciptakan dari setetes air yang hina, yang sifatnya juga lemah. Dan ketika itu setelah kita diciptakan dari lemah, kita akan diberikan Allah kekuatan.
Sumaja alamin ba'di dzofin kuat. Kita akan diberikan Allah kekuatan, yang mana kekuatan itu nanti untuk menunjang kita melakukan atau menghasilkan karya-karya kita di masa kita masih kuat ya. Kemudian baru nanti setelah kita mengalami kekuatan, kita akan menjadi penurunan kita balik lagi ke dalam kelemahan. Maka itu sebagai pemuda Islam sebaiknya itu harus memaksimalkan potensi yang kita itu sudah diberi kekuatan. Nah, ketika kita di dalam atau di ranah kekuatan itu, maka kita harus berpotensi berproduktif, produktif yang menghasilkan nilai-nilai kebaikan, menghasilkan nilai-nilai yang positif seperti itu. Makanya tadi dari sejarah kita tahu kalau orang pemuda itu biasanya melongoknya ke Muhammad Al-Fatih ya. Pertama, Muhammad Al-Fatih. Siapa yang tidak kenal Muhammad Al-Fatih? Beliau itu adalah seorang pemuda yang menaklukkan Konstantinopel di umur yang sangat apa istilahnya ya? Sangat berpotensi atau sangat produktif di umur 22. Dalam ada yang riwayat juga 24 ya. Tapi kita tidak mempermasalahkan umurnya, tetap kita mempermasalahkannya, membicarakannya itu karyanya. Di umur segitu beliau Muhammad Al-Fatih bisa menghasilkan karya, menaklukkan sebuah kota yang kota itu sudah dibisyarahkan oleh Nabi Muhammad sejak beberapa abad silam, yang orang umat muslim itu, para sahabat dan tabi'in setelahnya, itu belum ada yang bisa menaklukkan sebuah kota itu. Belum ada yang bisa membuka kota Konstantinopel untuk menjadikan peradaban bagi umat muslim. Maka Muhammad Al-Fatih di situ mengambil peran, ya, mengambil bagian agar dia tertulis atau dia itu mengarang sejarah yang kita tahu dia dengan sebutan Al-Fatih, sebutan penakluk atau pembuka. Itu tadi seorang figur ya, seorang figur. Bahkan dulu juga seorang figur tidak jauh Nabi kita juga, Nabi Muhammad, beliau juga seorang pemuda yang produktif, ya. Seorang pemuda yang produktif. Begitu juga Nabi Yusuf, ya. Nabi Yusuf dahulu ketika di usia muda dia itu menjadi perdana menteri Mesir ya, dan memang perjuangannya sangat sulit. Dari dia dibuang saudaranya ke sumur, kemudian dibeli oleh orang, kemudian dijadikan budak ya, diperjualbelikan di pasar budak, yang kemudian saat itu yang membelinya kebetulan adalah seorang pembesar di Mesir. Nah, makanya dari itu teman-teman Risalah Quran yang dirahmati Allah, kalau kita bicara tentang pemuda itu pasti harus punya kegundahan, atau kalau bahasa milenialnya sekarang itu kita harus galau gitu ya, harus galau, harus baper. Tetapi ketika kita menempatkan kegalauan kita atau kebaperan kita itu di tempat yang salah, itu akan merusak. Maka saya akan ambil dua orang tokoh tadi ya, seorang Muhammad Al-Fatih dan sekarang ini Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka itu seorang pemuda yang karyanya besar di sejarah umat Islam. Kalau Salahuddin Al-Ayyubi itu dia menaklukkan atau membebaskan Palestina dari tentara salib ketika itu di perang Hittin, dan Muhammad Al-Fatih dia menaklukkan Konstantinopel, dan mereka semua seorang pemuda itu. Makanya yang saya sampaikan sekarang ini, kunci untuk kita menjadi pemuda yang potensial, yang produktif, kita harus mempunyai kegundahan, dan kegundahan itu yang masuk akal gitu. Jadi gini, beliau Salahuddin Al-Ayyubi dahulu dimasukkan ke hatinya oleh Allah sebuah kegundahan, dititipkan Palestina untuk beliaunya. Jadi beliau dititipkan Palestina agar beliau bisa membebaskan Palestina dari orang-orang salib terdahulu. Begitu juga Muhammad Al-Fatih, beliau diberi kegundahan bertahun-tahun
sehingga beliau pelajari strategisnya, itu beliau kegundahan untuk menaklukkan Konstantinopel yang belum pernah ditaklukkan oleh raja-raja sebelum beliau. Maka itu yang terpenting dalam karakter seorang pemuda Islam. Kita harus gundah. Nah, pertanyaannya yang terbesar sekarang, sebagai seorang pemuda Islam, kita itu gundah apa gitu kan? Galau dalam hal apa? Kalau cuman galau nggak bisa beli kuota itu hal yang remeh-temeh ya. Atau galau misalkan dahulu ya Muhammad Al-Fatih itu 22 tahun bisa menaklukkan Konstantinopel, mungkin kita sekarang umur 24 tahun megang apa ijazah, megang map, cari kerjaan kan gitu. Iya. Nah, ya makanya kita memang semua ini berpengaruh pada kurikulum memang ya. Kurikulum mereka itu Salahuddin dengan Muhammad Al-Fatih, Salahuddin itu hidup di abad 6 Hijriah dan Muhammad Al-Fatih itu dia hidup di masa abad 9 Hijriah. Maka jarak antara keduanya itu 3 abad, tapi kurikulum tetap sama, cara pengajarannya sama, hal yang ditanamkan pada mereka berdua sama. Nah kita, ya memang pengaruhnya kita sekarang masalahnya itu, kita Indonesia ini, misalkan ya, kita ambil yang gampang aja, Indonesia sudah merdeka 70 tahunan ya, itu kan belum 1 abad ya. Kalau dihitung dikalkulasi, kita itu belum merdeka belum sampai 1 abad, tetapi kurikulum pendidikan di negara kita sudah berganti berkali-kali ya. Yang tadinya ada kurikulum 90-an, ada kurikulum 2004, 2006 kata SP ya, sekarang 2013, jadi sudah berganti berkali-kali. Nah kemudian dari suatu kurikulum itu makanya ada hasil ya, ada hasil. Maka kurikulum paling hebat atau paling bagus kurikulumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Itu berkaitan dengan kurikulumnya. Kemudian kembali tadi ke sosok figur yang kita ciptakan, Salahuddin dan Muhammad Al-Fatih. Pertama saya akan membicarakan soal ketika di masa-masa mudanya atau di umur-umur 20 tahun ke bawah, itu sudah mempelajari strategi-strategi untuk masa depannya, gitu. Strategi untuk masa depan Islam. Ya, dulu kita tahu Salahuddin itu bukan berasal dari Aleppo ya, walaupun ayahnya itu beliau memerintah di Aleppo, di Khalq ya. Tetapi dia Salahuddin seorang yang lahir di Tikrit, di benteng Tikrit, Irak. Ya. Jadi memang lama untuk kita menghasilkan sebuah karya yang besar, memang lama. Ketika itu Salahuddin dia dari Tikrit, kemudian dia diajak oleh pamannya Asaduddin Firkuh ya. Tadi beliau juga seorang pembesar juga di Aleppo, dididik dia di Aleppo, kemudian ke Mesir juga berkali-kali ke Mesir, karena memang saat itu sebelum dia menaklukkan Palestina, dia itu yang ada di Mesir, karena ketika itu belum ada kekhilafahan atau dinasti Ayyubiyah, itu belum ada, karena beliau dan Masya Allah beliau itu pembuka Syiah Ismailiyah ya, dinasti Syiah Ismailiyah yang mereka sebut itu, mereka menyebut diri mereka itu Fatimiyah ya. Dan Salahuddin melihat atau mengamati ketika di Mesir itu rakyat Mesir ketika itu tercekam oleh pajak dan sebagainya, sementara di istana mereka berfoya-foya. Salahuddin ini tidak melawan atau tidak ada goncangan-goncangan di dalam negara tersebut. Nah, dia mulai berpikir,
ternyata dahulu ya itu dinasti Fatimiyah itu aslinya dinasti Ubaidiyah. Mereka mengeluh-elukan, menyebut diri mereka itu Ahlul Bait dan yang disebut Fatimiyah tadi. Makanya ketika itu rakyat Mesir yang mereka itu mencintai Ahlul Bait tidak berani untuk melawan, karena memang sudah bisyarah Rasul, sudah pesannya Rasul untuk mencintai keturunan beliau gitu. Kemudian dari situ ada pikiran yang berkembang atau ada potensi yang dia rancang untuk ke depan gitu. Dari situ dia mulai mempelajari tentang strategi-strategi politik dan sebagainya, militer juga beliau pelajari, hingga sampailah di suatu masa itu kepemimpinan yang terakhir dinasti Ubaidiyah tadi, atau yang mereka sebut Fatimiyah, itu mereka 200 tahun memerintah di Mesir ya. Jadi rakyat Mesir itu dibohongi oleh mereka selama 200 tahun, dibohongi kalau mereka itu Ahlul Bait, padahal bukan. Nah, di situ mulai Salahuddin muncul, tetapi tidak dengan kekerasan, tidak dengan pertumpahan darah. Karena kita tahu beliau juga ahli ilmu ya. Ahli ilmu, beliau juga kalau berbicara ahli ilmu, dia ahli ilmu. Berbicara seorang abid, ahli ibadah, beliau juga ahli ibadah ya. Beliau merubah negara Mesir yang ketika itu mencekam dengan damai gitu, dengan kemudian beliau bisa masuk ke kerajaannya dan dengan cara damai hingga wafatnya seorang pemimpin yang terakhir di dinasti Ubaidiyah tadi, baru beliau masuk di sana. Dan itu tidak terjadi dengan pertumpahan darah. Nah, baru ketika ada kegundahan tentang Palestina, beliau mikir nih, caranya gimana nih Palestina bisa bebas gitu kan? Gimana nih kiblat pertama umat muslim saat ini dikuasai oleh, jadi beliau berpikir keras gitu kan, gimana cara membebaskan Palestina gitu kan. Sementara beliau juga belum resmi menjadi ya ketika itu. Tapi itulah seorang karakter seorang pemuda, dia akan tetap selalu menghasilkan gagasan, karena memang dari sejarah seorang pemuda lah, ada ungkapan dari ahli syair di Mesir itu ya, namanya Mustafa Al-Ghulaini, Syekh Mustafa Al-Ghulaini. Jadi fi yadi syuban amrul ummah wa fi aqdamihim hayataha. Jadi beliau itu mengungkapkan, di dalam atau di tangan seorang pemuda itu adalah urusan umat. Jadi kalau pemuda dia mati tetapi dia belum pernah mengurusi urusan umat, maka dari ahli tafsir mengatakan itu matinya mati kerdil. Jadi kalau kita terlalu lama untuk dalam masalah pribadi kita sehingga kita itu mati, tidak ada kiprah kita untuk ke Islam ya, terutama ke umat, itu kita mati kerdil, bukan mati besar ya. Makanya di sini bagaimana kita bisa mati besar, itu adalah pertanyaan yang terbesar ya. Itu adalah PR atau kegundahan yang kita timbulkan di sini. Dan tadi Salahuddin Al-Ayyubi, dan ketika beliau sudah menaklukkan Palestina itu di perang Hittin ya, sekitar
tahun 583 Hijriah, beliau menaklukkan. Beliau wafat tahun 589. Jadi seakan-akan Allah itu menghadirkan Salahuddin Al-Ayyubi itu untuk menaklukkan Palestina saja. Jadi ketika sudah takluk Palestina, sudah dibebaskan Palestina tahun 583 Hijriah, 4 tahun kemudian beliau wafat. Jadi itulah background biografi seorang figur-figur Islam yang mereka itu besar dalam karyanya gitu kan. Dan yang kedua, Muhammad Al-Fatih ini sudah populer ya, bahkan di dunia perfilman juga orang udah pada tahu ya Muhammad Al-Fatih seperti apa. Saya tidak akan membahas panjang lebar karena memang ini sudah menjadi suatu yang umum ya. Kalau pemuda Islam tidak tahu Muhammad Al-Fatih, itu bukan pemuda Islam namanya ya. Jadi kalau seorang pemuda Islam pasti tahu Muhammad Al-Fatih ya. Yang beliau itu dulu ketika masih usianya masih sangat muda, itu di usia 12 tahun ya, beliau itu sudah diangkat menjadi sultan sementara. Jadi ketika itu bapaknya Sultan Murad II, beliau melatih anaknya ya. Memang adat di Utsmani Turki dulu seperti itu. Ketika umur anak itu sudah mencapai balik, itu akan dilatih kepemimpinan gitu. Makanya di umur 11 atau 12 tahun itu Muhammad Al-Fatih diangkat menjadi sultan. Bapaknya Sultan Murad II, dia beristirahat sementara untuk melatih anaknya. Tetapi karena memang masih sangat belia atau sangat muda, banyak bertentangan, kontroversi di sana. Bahkan sampai Perdana Menterinya Khalil Pasha itu beliau meminta Sultan Murad untuk naik tahta kembali. Nah, maka dari itu beliau naik tahta kembali. Tetapi kemudian tidak sampai di situ. Ketika umur 14 tahun, Muhammad Al-Fatih diutus ke Halbak ya, yang menjadi gubernur di salah satu pemerintahannya Turki Utsmani. Karena itu pusatnya dulu di Edirne ya. Jadi beliau menjadi gubernur di salah satu kota pemerintahannya Turki Utsmani umur 14 tahun. Nah, dari situ beliau mulai merancang strategi ya, untuk menaklukkan Konstantinopel. Jadi beliau mulai merancang strategi dari umur-umur yang sangat muda gitu kan. Walaupun dahulunya ketika beliau itu belum diangkat menjadi gubernur, belum diangkat menjadi sultan sementara, ketika itu karakter beliau itu dulu susah belajar gitu kan. Karena ya biasa orang itu kalau sudah merasa anak raja ya, anak sultan, dahulu ketika Sultan Murad II itu mengirimkan berbagai macam guru, berbagai banyak guru untuk Muhammad Al-Fatih, itu tidak ada yang mau untuk Muhammad Al-Fatih, tidak mau diajar gitu kan, tidak mau untuk belajar gitu. Hingga suatu hari ada seorang syekh namanya Ahmad bin Ismail Al-Qurani, itu guru yang sangat berpengaruh bagi Muhammad Al-Fatih. Ketika itu Sultan Murad II diberi amanah, Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani diberi amanah dari Sultan Murad II, diberi amanah untuk mengajarkan anaknya Mehmed ya, ketika itu namanya Mehmed, untuk mengajarkan anaknya. Kalau tidak nurut maka dipersilakan untuk memukul. Maka dari itu dahulu ketika Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani sama dengan syekh yang lainnya sebelumnya, ketika mau mengajarkan Muhammad Al-Fatih kecil ya, Muhammad Al-Fatih kecil, ditertawakan atau dibuat mainan ya, dibercandain istilahnya. Tetapi Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani, kata yang beliau ucapkan pertama kali ke Muhammad Al-Fatih, sesungguhnya aku diutus ayahmu untuk mengajarkanmu, dan kalau engkau tidak nurut akan aku pukul. Dan ketika itu dipukul,
baru luluh hatinya Muhammad Al-Fatih untuk belajar banyak. Beliau itu belajar ilmu strategi perang, belajar pertama itu belajar Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran, karena memang dasar Al-Quran, maka ditanamkan dahulu imannya atau akidahnya. Kemudian setelah lama bertahun-tahun lamanya beliau belajar dengan berbagai macam syekh atau guru-gurunya, terbesit ya, di benaknya terbesit, dan memang itu sudah menjadi wasiat ya, menjadi wasiat dari raja-raja sebelumnya ya, dari Turki Utsmani. Jadi dari leluhur-leluhurnya sudah ditanamkan dari bisyarahnya Rasul ketika dahulu Latuf Tahanal Konstantinia, jadi akan ditaklukkan ya Konstantinopel itu, kan panglimanya adalah baik dan pasukannya yang terbaik gitu. Makanya di situ Muhammad Al-Fatih mulai dia itu terbangun jiwanya untuk merancang strategi yang besar untuk menaklukkan Konstantinopel seperti itu. Maka dan itu tidak mudah ya, karena di Konstantinopel itu mempunyai benteng yang sangat kuat, yang bahkan beribu-ribu tahun namanya, berabad-abad, ketika seorang muslim yang dibicarakan Rasul itu mencoba untuk menaklukkan, tetapi semuanya gagal, tidak ada yang berhasil, bahkan sampai bapaknya Muhammad Al-Fatih sendiri tidak ada yang berhasil. Dari itu beliau dan di sini juga ada peran seorang guru ya. Jadi kalau kita lihat guru itu juga sangat penting, kan ada istilahnya suhbatil ustadz, jadi dekat dengan ustadz atau dekat dengan guru gitu kan. Kita tidak akan memperoleh ilmu kecuali 6 hal itu kan, kata Imam Syafi'i, dan salah satunya itu adalah dekat dengan ustadz atau dekat dengan gurunya ya. Dan guru itu memang berperan penting ya dalam membentuk karakter seorang pemuda. Di samping guru ada juga sebenarnya orang tua ya, dia itu sangat dekat oleh orang tuanya ya, yang kebetulan orang tuanya juga Nabi Yakub ya. Jadi di surat Yusuf itu ayat 4 dia pernah berkata sama ayahnya, qala Yusuf aituhum bisajidin. Jadi Nabi Yusuf itu berkata sama ayahnya, di abihi, kepada ayah, ya abati. Nah ini sebuah ungkapan juga ya, sebuah ungkapan dan Yusuf berkata kepada ayahnya itu, ya abati, wahai ayahku tercinta ya, ayahku tersayang, katanya, sesungguhnya aku bermimpi atau melihat ya, ini roa itu, aku bermimpi ada 11 bintang dan matahari, bulan, itu semuanya sujud kepadaku gitu kan. Jadi ini seorang pemuda itu harus diawali dengan mimpi yang besar ya, harus diawali dengan orientasi yang besar, bukan hanya orientasi yang sepele gitu kan. Kalau kita tidak memikirkan hal yang besar, kita tidak akan maju, kita tidak akan berkembang ya. Karena memang sudah terbukti faktanya memang dari sejarah dulu, Nabiullah Yusuf ya, dan kemudian hingga sampai ke zaman Salahuddin, ke Muhammad Al-Fatih, mereka itu pasti mempunyai mimpi-mimpi yang besar gitu kan. Nah, pertanyaan kita hari ini adalah, kita itu SMP, SMA, kemudian kuliah ya, kemudian hanya untuk orientasinya untuk cari kerja, udah kerja, kemudian itu apa, seperti ini aja, kayak sirkulasi minyak seperti itu.
Maka untuk menjadi orang-orang hebat, kita harus mempunyai pikiran-pikiran yang memang memicu untuk menjadikan kita orang yang hebat gitu kan. Dan tadi memasuk kepada peran kita, ya, peran seorang pemuda Islam di era milenial itu sebenarnya banyak gitu kan. Dari mulai kita bangun dulu nih karakter kita, seperti apa kita menginginkan diri kita itu pemuda yang seperti apa gitu kan. Kalau kita itu tahu dari kita sendiri, insya Allah pasti kita akan tahu potensi yang kita miliki gitu kan. Karena kan ada sebuah ungkapan, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui dirinya pasti dan dia itu mengetahui Robnya gitu kan. Dan memang ini sebuah fitrah ya, fitrah manusia. Jadi langkah awal seperti itu, kita ingin menjadi pemuda yang seperti apa gitu kan. Apakah ingin menjadi pemuda yang biasa-biasa aja, jadi mulai dari sekarang teman risalah Quran, teman-teman risalah Quran yang dari materi merancang strategi dari sekarang gitu. Dengan hikmah, dengan jalan yang jalan damai gitu kan. Tidak ada pertumpahan darah. Ajaklah mereka dengan memfigurkan diri kita ya, menjadi seorang yang baik gitu kan. Jadi penting juga untuk menjadikan diri kita itu figur yang baik di mata para audiens atau para orang yang kita dakwahi gitu kan, para mad'u. Kita harus menjadi seorang figur yang baik gitu kan. Maka itu langkah yang kita ambil sebenarnya tidak sulit, tapi tergantung keistiqomahan kita seperti itu. Dan memang dari itu menyeru pada Allah Subhanahu wa taala tidak mudah, sahabat risalah. Jadi memang ada rintangan-rintangan yang harus kita lewati. Ada sebuah problematika yang itu pecahkan, dan itu
itu sebenarnya akan menjadikan kita lebih berkembang lagi seperti itu. Karena dulu kan Salahuddin juga ketika berdoa, aku memohon kepada Allah itu menjadi orang yang hebat, maka Allah mendatangkan aku masalah untuk aku pecahkan gitu, untuk aku berikan solusinya gitu, seperti itu. Maka sahabat risalah Quran yang dirahmati Allah, untuk menjadi pemuda Islam yang potensial, yang tadi saya sudah sebutkan, kita itu harus ada kegundahan, gitu kan? Kegundahan kepada hal yang besar, bukan hal yang remeh-temeh. Kita harus punya impian, kita harus punya orientasi, dan kita juga ketika membicarakan suatu hal yang besar harus mempunyai partner, gitu kan. Jadi jangan kita bergerak sendiri, tetapi yang bagaimana yang diajarkan Rasulullah, kita bergerak secara berjamaah atau berpartner gitu ya. Jadi ya carilah teman atau sahabat-sahabat yang memang mereka itu mendukung kepada jalan dakwah, mendukung kepada perjuangan yang kita juangkan gitu. Jadi satu frekuensi, tidak bertolak belakang gitu ya. Satu frekuensi, kita menjalankan apa, kita fokus di apa, cari teman yang seperti itu. Jadi memang partner itu penting. Kalau kita sendiri kita akan kesulitan gitu kan. Tapi kalau kita mempunyai partner, insya Allah ketika kita futur atau kita itu sedang ngedown ya, itu insya Allah akan ada yang mengingatkan seperti itu. Dan ya sebenarnya berbicara tentang milenial tadi ya, itu banyak orang itu menghabiskan waktu di sosmed ya, di sosmed. Jadi memang potensi yang kita miliki sekarang ini itu sifatnya dunia maya ya, dunia maya. Karena kita juga ditekan oleh kondisi yang sekarang ini seperti pandemi ini, memang ditekan untuk kita itu hanya bersosialisasi di dunia maya atau di sosmed gitu kan. Tidak seperti dulu kita bisa kumpul-kumpul gitu kan, berbagi ilmu, sharing ilmu, kita bertemu tatap muka, yang mana itu juga akan menjadi suatu rekam jejak kita untuk kita menghasilkan karya ke depannya ya. Tetapi itu sekarang memang suatu hal yang jadi kendala seperti itu. Maka kalau kita berimpian atau berorientasi yang besar, maka memang kendalanya atau rintangannya itu akan sulit gitu kan. Ada istilah itu namanya kabirul himmah dauman fi masyaqqah. Jadi cita-cita yang besar atau impian yang besar pasti ya selalu dihadapi oleh rintangan-rintangan yang sulit seperti itu. Maka tadi yang saya katakan, ketika kita berbicara tentang pemuda Islam ya, atau pemuda ini di era milenial ya, menurut saya itu kita harusnya memaksimalkan potensi yang sekarang memang kita miliki seperti itu. Seperti misalkan kita mempunyai komunitas atau suatu kumpulan, kita mempunyai visi dan misi seperti itu. Dan tidak hanya kita tuliskan dalam tekstual visi misi itu, akan tetapi kita aplikasikan dalam action kita atau dalam pergerakan kita seperti itu. Maka sahabat risalah Quran yang dirahmati Allah, itu tadi sebagai ini ya, sebagai motivasi aja ya, sebagai motivasi atau sebagai yang bisa kita lakukan di era milenial ini gitu kan. Dan memang banyak sih sebenarnya, memang banyak
Karena dari seorang pemuda itu lahir generasi-generasi juga yang, dan konon katanya negara Libya itu menjadi negara yang berprinsip kepada syariat Islam, berprinsip kepada agamanya Allah, itu diawali dari perbincangan atau dialognya 5 orang pemuda gitu kan. Jadi ketika dulu ada 5 orang pemuda, mereka itu berkumpul untuk merancang sebuah sistem dalam kenegaraan, merancang sebuah politisi ya. Jadi dan tidak mungkin tidak mungkin juga pasti mereka mengalami suatu masalah atau problematika, dan biasanya masalah yang timbul itu seperti ini. Ketika kita mempunyai impian yang besar, orientasi yang besar, itu akan selalu ada orang-orang yang mencela gitu, menghina gitu kan. Apa sih yang bisa dilakukan sama dia gitu kan, istilahnya. Jadi pasti ada orang-orang yang membuat kita ngedown, membuat kita tutur gitu. Tetapi dengan tadi adanya partner, kita bisa jadi kuat gitu kan. Saya istilahkan, kalau kita misalkan air 1 gelas itu tidak akan membahayakan orang gitu kan. Tapi kalau air itu tidak kuat ya, tetapi kalau air itu bergelas-gelasnya, misalkan kita contohkan aja lah tsunami ya. Tsunami itu kalau digelasin berapa gelas air itu ya, itu menjadi kuat. Jadi prinsipnya itu kita berjamaah atau berkomunitas seperti itu, berkumpul bareng. Jangan kita bergerak sendiri-sendiri sesuai kemauan kita, itu juga akan sulit nantinya. Makanya ketika kita mempunyai suatu orientasi atau impian yang besar, kita sebarkan, kita tularkan kepada teman-teman kita gitu. Kita ajak mereka, kita seru kepada mereka, kita ajak, saya mempunyai program seperti ini, saya mempunyai impian seperti ini. Nah, kita minta pendapat juga dari mereka, karena memang pendapat dari mereka juga itu suatu hal yang penting, bisa menjadi bahan pertimbangan seperti itu. Kemudian tadi berbicara peran pemuda ya, pemuda di era milenial, yang paling terpenting adalah bagaimana kita itu istiqomah atau berkesinambungan dalam jalan juang kita seperti itu. Jadi ketika kita sudah menentukan suatu orientasi atau suatu impian, itu kita harus istiqomah untuk memperjuangkannya seperti itu. Jadi jangan sampai ketika nanti ada di tengah jalan ya, di tengah jalan ada misalkan celaan dari orang lain, kita baper seperti tadi ya, yang baper yang bukan di tempatnya, itu nanti akan menghancurkan impian kita gitu kan, akan menghancurkan suatu orientasi kita seperti itu. Maka keistiqomahan itu penting, seperti itu. Makanya sahabat Risalah Quran yang dirahmati Allah, mungkin yang terakhir pesan saya kepada teman-teman semuanya pemuda, saya berpesan teruslah berkarya walaupun angin badai menerpamu gitu. Makanya ini sebuah PR ya bagi kita, sebuah kegundahan bagi kita ya. Pokoknya berkarya, terus berkarya walaupun rintangan itu sesulit apapun. Karena kita yakin aja, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak menimpakan suatu masalah kepada hamba itu kecuali dia itu mampu untuk mengatasinya, seperti itu. Ini Akhi Rahmat, sampai jam berapa ini? Yang di moderatornya ini sinyalnya mungkin
sinyalnya muter-muter. Mungkin ada langsung ke sesi tanya jawab atau gimana? Atau lanjut? Langsung tanya jawab aja Ustaz. Tanya jawab ya. Ya mungkin boleh di kolom komentar. Akhir Ahmad selaku moderator boleh dibacakan komentar. Tadi ada pertanyaan Ustaz. Ya silahkan. Bagaimana cara menghidupkan hati yang mati? Ya? Menghidupkan hati yang mati ya. Perlu diketahui, saya langsung jawab aja ya. Sahabat Risalah, Quran yang dirahmati Allah. Kalau soal menghidupkan hati yang mati itu sebenarnya urusannya Allah ya. Karena gini, dalam ayat kan sudah disebutkan. Nabi Muhammad saja ditegur ketika beliau itu memaksakan berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah untuk memberikan hidayah kepada pamannya ya, ketika itu Abu Jahal ya. Karena dia meminta dua Umar ya, meminta salah satu dari Umar ini untuk masuk Islam dan menjadikan penguat bagi Islam gitu kan. Maka kalau urusan dengan menghidupkan hati yang mati, sebenarnya itu urusannya Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Jadi Allah itu sudah menegur Nabi Muhammad, sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan hidayah pada seseorang yang kamu cintai, tetapi yang memberikan hidayah itu Allah. Nah, tetapi langkah kita atau peran kita, kiprah kita untuk seseorang yang memang hatinya mati, ya kita hanya bisa menasihati gitu kan. Ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Kita hanya bisa menasihati, tapi urusan hidayah itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan tadi pertanyaan bagaimana menghidupkan hati yang mati, ya kita serahkan, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita juga tetap berikhtiar menyenggol istilahnya, menyenggol yang mempunyai hati yang mati tadi untuk kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu. Mungkin yang lain? Ya. Kayaknya yang lain nggak ada, Ustaz. Ya. Kalau nggak ada mungkin kita tutup aja, Ustaz. Baik. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana seorang pemuda itu harus punya karya ya, Ustaz ya. Harus punya karya, pemuda itu juga harus merasa galau. Galau ketika dia tidak bisa memberikan dampak yang baik kepada masyarakat. Galau ketika dia tidak bisa memberikan dampak yang baik kepada Iya, betul. Penjelasan dari Ustaz, Masya Allah, sangat bermanfaat sekali dan Masya Allah sangat semangat untuk satu bentuk di era dunia harus bersemangat dalam menyampaikan. Mungkin sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan-pesan terakhir untuk teman-teman semuanya. Ada pesan belum kita maaf ini putus-putus. Akhir Rahmat putus-putus, tidak jelas suara.
Halo? Ya, yuk. Halo, halo. Ini terkendala sinyal ya Ustaz ya. Mungkin kita cukupkan aja Ustaz sampai di sini pembahasan kita. Semoga pembahasan tadi bisa menjadi sebuah manfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi eh, kita sebagai seorang pemuda muslim. Semoga kita semuanya bisa menjadi pemuda muslim yang selalu berperan di setiap adegan ya. Selalu berperan di setiap adegan, selalu menjadi pemuda muslim yang terus memberikan karya-karya terbaik seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, terima kasih kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya, Masya Allah, kepada kita semua berbagi ilmu. Syukran Ustadz, jazakallah khairan kasir. Oh iya. Mungkin moderator memohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.